warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi peranan dan perilaku organisasi untuk semua manajer. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu Melda Warubu 11 12 21 342. Yang kedua Aisyah Wahyananta 11 12 21 002. Perkenalkan, saya sendiri Aisyah Wahyananta 11 12 21 002. Konsep dasar perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah bagaimana cara setiap orang dan kelompok bertindak, berperilaku di dalam organisasi serta pengaruh-pengaruhnya terhadap tindakan. Definisi perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah cara individu dan kelompok berinteraksi dan berkomunikasi di tempat kerja, termasuk norma, nilai, dan budaya organisasi. Norma organisasi adalah aturan, standar, dan prosedur yang mengatur perilaku dan interaksi anggota dalam suatu organisasi. Norma ini membantu memastikan bahwa semua orang bekerja sama secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Norma adalah standar perilaku yang diharapkan dari anggota organisasi. Contoh norma organisasi di dalam dunia kerja salah satunya adalah waktu masuk kerja dan keluar kantor, cara berkomunikasi dengan rekan kerja, dan lain-lain. Nilai organisasi adalah keyakinan dan keyakinan yang dipegang oleh anggota organisasi. Contoh nilai kerja keras, integritas, dan inovasi. Nilai organisasi untuk semua manajer adalah mengambil inisiatif untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai perusahaan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Ini termasuk mempromosikan budaya dan inklusif, memupuk lingkungan kerja yang positif, dan memastikan bahwa semua karyawan merasa dihargai dan didukung. Manajer juga harus berkomitmen untuk mempromosikan dan mempraktikkan praktik bisnis yang etis dan bekerja untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Budaya organisasi merujuk pada nilai, keyakinan, norma, dan praktik yang dibagikan dan diterima oleh anggota tim di sebuah perusahaan atau organisasi. Ini mencakup cara kerja, komunikasi, dan interaksi tim, serta nilai dan sikap yang dipegang oleh perusahaan. Budaya organisasi dapat mempengaruhi produktivitas, retensi karyawan, dan kepuasan karyawan, sehingga penting bagi organisasi untuk mempromosikan budaya yang positif dan sehat. Apakah peran manajer dalam sebuah organisasi? Secara umum, tugas seorang manajer menjalankan fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi. Manajer harus memahami sistem kerja, mengetahui cara menyusun perencanaan, mengorganisasikan, memecahkan masalah, mengambil sebuah keputusan, dan bertindak dengan cepat dan tepat. Pentingnya memahami perilaku organisasi bagi manajer. Memahami perilaku organisasi sangat penting bagi manajer karena memungkinkan mereka untuk lebih memahami bagaimana tim mereka berperilaku, berkomunikasi, dan berinteraksi satu sama lain. Ini memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial, mempromosikan budaya kerja yang positif, dan memastikan bahwa semua anggota tim bekerja secara aktif menuju tujuan yang sama. Metode pembentukan perilaku organisasi. Perilaku organisasi terbentuk melalui interaksi antara individu atau organisasi, serta pengaruh faktor-faktor eksternal seperti budaya, norma-norma sosial, dan struktur organisasi. Beberapa metode yang dapat mempengaruhi pembentukan perilaku organisasi meliputi 1. Komunikasi, 2. Kebijakan dan prosedur, 3. Kompensasi dan penghargaan, 4. Kepemimpinan, 5. Budaya organisasi, 6. Struktur organisasi, 7. Pengembangan organisasi, 8. Pengukuran dan umpan balik. Manfaat manajer mempunyai landasan yang kuat dalam perilaku organisasi. Suatu organisasi memperoleh banyak manfaat ketika para manajernya mempunyai landasan yang kuat dalam perilaku organisasi. Misalnya,
Manajer memahami dampak organisasi dari perilaku individu dan kelompok. Manajer lebih efektif dalam memotivasi bawahannya. Hubungan antara manajemen dan karyawan membaik. Manajer dapat memprediksi, mengendalikan, dan memengaruhi perilaku karyawan dengan lebih baik. Organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia yang efisien. Prinsip-prinsip organisasi bagi manajer. A. Mengidentifikasi dan mempromosikan perilaku positif. B. Menciptakan budaya tempat kerja yang positif. C. Memotivasi karyawan untuk menunjukkan perilaku prososial. D. Identifikasi penyebab perilaku antisosial. E. Menilai kemungkinan respons karyawan. Dan F. Sebelum memulai perubahan organisasi. Kesimpulannya, berikut adalah beberapa kesimpulan yang penting untuk dipertimbangkan. 1. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat di antara anggota tim. 2. Keterampilan kepemimpinan yang kuat. Seorang manajer yang baik harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat, termasuk kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi tim, menetapkan tujuan yang jelas, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. 3. Budaya kerja yang positif. Menciptakan budaya kerja yang positif dan inklusif dapat meningkatkan produktivitas, retensi, dan kepuasan karyawan. 4. Fokus pada pelanggan. Prioritaskan kepuasan pelanggan sangat penting untuk kesuksesan organisasi. Dalam membuat kesimpulan ini, kami dapat mempromosikan perilaku organisasi yang positif dan memastikan bahwa tim bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.